Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziana dengan NIM 4112211023 dari kelas AM5A Malam. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu emiten yang saya rekomendasikan untuk diinvestasikan dalam jangka waktu panjang, yaitu PT Siantar Top Tbk. Nah, PT ini bergerak di sektor barang konsumen primer dan industri makanan olahan. Current price sebesar 13.625 dan target price sebesar 15.000 dengan potensi upside 10,09%. Di sini saya merekomendasikan buy. Langsung saja pada deskripsi bisnis. PT Siantar Top Tbk didirikan sebagai pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur. Kegiatan bisnis utamanya adalah memproduksi makanan ringan, biskuit, wafer, mie, keripik, dan permen. Produknya dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya Asia. Bisa dilihat pada tabel segmen pendapatan STTP, ada dua segmen, yaitu food processing dan other. Di sini yang paling tinggi yaitu food processing sebesar 4,44 triliun. Selanjutnya, analisis ekonomi dan global. Yang pertama ada inflasi pada sektor makanan. Penyumbang utama inflasi Mei secara tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dengan laju inflasi 2 kali lipat dari total inflasi pangan, inflasi yang melanda kategori makanan ringan ini telah menyebabkan harga tinggi dan penjualan volume yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi global akibat dari inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan perang Rusia-Ukraina yang akibatnya memengaruhi daya beli konsumen, termasuk di pasar internasional tempat Siantar beroperasi. Namun, sejalan dengan kondisi ekonomi di tahun 2024 akan membaik, maka perseroan berupaya dapat meningkatkan penjualan yang lebih baik dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Selanjutnya, ringkasan investasi. Di sini saya merekomendasikan beli pada PT Siantar Top Tbk dengan target harga 15.000, yaitu kenaikan sebesar 10,09% dari harga terakhir 13.625 pada 2 Januari 2025. Ada 4 alasan utama mengapa saya merekomendasikan beli pada PT ini. Yang pertama yaitu permintaan produk yang tinggi. PT Siantar Top Tbk bergerak di sektor makanan ringan yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, peluang ekspansi pasar ekspor. STTP memiliki peluang besar untuk memperluas pasar ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan STTP. Yang ketiga, kinerja keuangan yang baik dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih secara konsisten. Yang keempat, valuasi murah dan bertumbuh yang dapat menarik investor untuk berinvestasi pada STTP. Selanjutnya, analisis keuangan. Yang pertama yaitu kinerja keuangan yang kuat. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan STTP dengan perusahaan sejenis lainnya seperti Mior, Keju, dan Cem. Dilihat dari sisi profitabilitas, STTP memiliki nilai yang lebih unggul. Hal ini mencerminkan bahwa STTP memiliki posisi yang kuat di pasar dan kemampuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Yang kedua, harga saham terjangkau. Hasil analisis price earning ratio atau PER pada STTP menunjukkan rendah. PER yang rendah dapat menawarkan potensi return lebih tinggi karena investor membeli saham dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan laba per sahamnya. Selain itu, PBV-nya juga rendah. Hal ini menunjukkan harga saham yang murah. Secara keseluruhan, STTP menunjukkan kombinasi harga saham yang terjangkau dan kinerja keuangan yang kuat. Selanjutnya, rasio utang yang rendah. Dilihat dari debt to asset dan debt to equity, STTP memiliki nilai rasio yang rendah. Hal ini artinya STTP tidak bergantung pada hutang dan memiliki risiko finansial yang rendah. Selanjutnya, efektif dalam pengelolaan aktiva lancar. Dilihat dari rasio likuiditas STTP mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa STTP semakin efektif dalam mengelola aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dari tahun ke tahun. Selanjutnya, analisis Altman Z-Score. Dengan Z-Score yang jauh di atas batas aman, perusahaan memiliki risiko kebangkrutan yang sangat rendah, dan juga perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat dari 2021 hingga 2023, dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, analisis free cash flow. Dalam periode 5 tahun, FCF meningkat secara signifikan dari 91 miliar menjadi 924 miliar pada 2023. Hal ini menandakan bahwa STTP berhasil menghasilkan lebih banyak arus kas untuk kegiatan operasional, ekspansi, dan pembayaran dividen. Selanjutnya, analisis
Analisis EVA. Dilihat dari analisis EVA yang dilakukan dari 2019 hingga 2023, SCTP menunjukkan kinerja keuangan yang konsisten dan positif. Invested capital mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun, mencerminkan peningkatan investasi perusahaan pada aset-aset strategis. Selain itu, NOPAT juga menunjukkan tren dari peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan menghasilkan laba bersih yang lebih besar. EVA juga mengalami pertumbuhan yang konsisten sepanjang periode tersebut, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023. Jadi, secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa Siantar Top berhasil menjaga pertumbuhan yang stabil dan menciptakan nilai tambah yang signifikan dari 2019 hingga 2023. Selanjutnya, analisis komparatif horizontal pada laporan laba rugi SCTP. Yang pertama, pendapatan perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2022, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar minus 3,33%. Penurunan pada 2023 mengindikasikan adanya potensi tantangan seperti perubahan kondisi pasar, penurunan daya beli, atau persaingan yang lebih ketat. HPP juga mengalami peningkatan serta penurunan seiring dengan peningkatan dan penurunan total penjualan neto. Laba usaha menurun pada tahun 2022 sebesar minus 7,41% akibat tekanan biaya, tetapi meningkat tajam pada 2023, mencerminkan efisiensi operasi yang lebih baik. Berdasarkan rincian di atas, perusahaan telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan meningkatkan efisiensi operasional pada 2023. Meskipun menghadapi tantangan pendapatan yang menurun, pertumbuhan laba bersih yang signifikan pada 2023 mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik dan fokus pada efisiensi biaya. Selanjutnya, analisis komparatif horizontal pada laporan neraca. Di sisi total aset lancar mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, total aset meningkat sebesar 3,9%. Hal ini dipengaruhi oleh kas dan setara kas yang meningkat setiap tahunnya. Piutang usaha pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,5%, tetapi mengalami penurunan pada 2023 sebesar minus 11,40%. Pada 2022, total liabilitas meningkat karena kenaikan liabilitas jangka pendek yang lebih besar dibandingkan penurunan liabilitas jangka panjang. Peningkatan ini bisa jadi mencerminkan kebutuhan operasional atau pembiayaan sementara dalam mendukung aktivitas perusahaan. Pada tahun 2023, total liabilitas menurun secara keseluruhan, terutama karena penurunan signifikan pada liabilitas jangka pendek. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek serta mengelola liabilitas secara efektif. Sementara itu, total ekuitas tetap stabil selama periode 2021 sampai 2023, menunjukkan kesehatan keuangan yang cukup terjaga. Dengan demikian, secara keseluruhan, SCTP menunjukkan pengelolaan keuangan perusahaan yang efektif dan prospek yang baik ke depannya. Itulah penjelasan analisis keuangan SCTP yang menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan baik. Itu juga menjadi alasan saya mengapa saya merekomendasikan beli pada PT Siantar Top Tbk, karena memiliki kinerja keuangan yang kuat dan konsisten baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.